Karena paradigmanya yang berbeda, ini ya, dan kita tahu bahwa mayoritas dari para pembantunya di kabinet itu adalah orang-orangnya Jokowi, ya nggak mau ini harus dilakukan reshuffle ya dong, Bung Rocky ya. Ini bukan mata-mata apa ya, soal kalau udah paradigma yang berbeda itu kan udah jadi masalah ya, bukan soal pintar atau tidak gitu, tapi soal paradigma. Jadi ya menurut saya mau nggak mau ini harus dilakukan langkah-langkah yang drastis dari Pak Prabowo, karena beda sekali paradigmanya orang-orang Jokowi yang pro pemilik modal, sementara Pak Prabowo sangat kelihatan sekali dia sosialis gitu. Jadi kalau Pak Prabowo kena mengevaluasi PSN ini, dan saya kira akan dievaluasi, juga sekaligus dievaluasi kabinetnya. Kan tetap ada menteri-menteri yang nggak punya pikiran tentang paradigma ekonomi. Mereka cuma tahu duduk sebagai teknokrat di situ tanpa mengerti apa yang disebut perencanaan, dan hanya mengikuti kebutuhan untuk mengincar apa yang bisa menghasilkan uang. Kan itu kacau kan. Jadi kalau kita lihat misalnya, apakah menteri-menteri yang di wilayah perdagangan, di bidang perdagangan misalnya, pro ekspor atau pro import? Kebanyakan mereka ya udah import aja kan. Jadi buat apa? Perdagangan itu sebaiknya import aja. Kendati lokal konten di dalam negeri itu dipaksa untuk ekspor. Tapi kita tahu bahwa modal paradigma itu yang nggak ada tuh. Atau menteri di bidang produksi misalnya yang ingin mengekspor, tapi menteri di bidang perdagangan ingin mengimport itu. Lalu terjadi ketidakstabilan cara berpikir di situ. Lalu ada konflik of interest di kedua bidang itu. Lalu kita lihat impactnya dalam custom, dalam penyelundupan segala macam. Kan juga mesti dievaluasi itu. Jadi begitu banyak sebetulnya bolong di dalam sistem ekspor import kita hanya karena tidak ada satu paradigma tunggal. Dan itu yang mungkin kan kita berharap Pak Prabowo betul-betul memeriksa kapasitas pikiran dari menteri-menteri itu. Dulu menteri itu bukan sekedar petugas dari presiden, tapi dia harus punya orientasi yang betul-betul kita pahami dari dalam pikirannya sendiri kan. Karena itu dulu wakil presiden dulu atau proklamator kita, salah satu proklamator kita itu Pak Muhammad Hatta mengatakan bahwa menteri itu bukan sekedar pekerja teknis, mereka ada pekerja ideologis, pekerja etis, pekerja profesional. Artinya ada yang mereka pikirkan, bukan sekedar membagi-bagi anggaran lalu dihitung buat infrastruktur berapa, buat rutin berapa, tetapi tidak ada di dalam satu koridor bahwa negara ini mau dihasilkan melalui kesejahteraan atau mau dihasilkan melalui kompetisi pertumbuhan. Kan itu dasarnya kenapa kita bernegara. Jadi kita balik pada apa yang diinginkan oleh konstitusi, yaitu negeri ini tidak didesain untuk menghasilkan kesenjangan. Negeri ini didesain demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira platform ini yang akan jadikan dasar Pak Prabowo untuk mengevaluasi. Jadi harus kembali pada core pikiran pendiri negeri ini, bahwa Indonesia dirancang untuk satu kehidupan yang sosialistis, bukan kapitalistik. Bahwa sistem ekonomi memerlukan semacam sinyal pasar, oke, nggak ada soal. Jadi market ekonomi ya boleh-boleh aja, tetapi jangan market ekonomi itu berubah menjadi market society, di mana semua soal itu dikomodifikasi. Kan itu intinya tuh. Perlindungan terhadap alam, terhadap kelestarian lingkungan, kan itu dasar dari kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menghargai kelompok-kelompok pemangku hutan, itu masyarakat adat terutama.